Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Alhamdulillah bertemu kembali bersama saya di setiap kajian setiap Sabtu malam Ahad. Dan kali ini kita akan membahas tentang warisan. Tetapi sebentar, saya tidak sedang ingin bicara tentang warisan dalam kategori dan definisi umum, tapi saya ingin bicara tentang warisan dalam konteks yang lebih luas. Jadi begini, saya kemarin mengunjungi satu sahabat saya, keluarga yang sedang sakit. Dia sudah sakit stadium ke-4 kanker payudara dan sudah masuk ke dalam paru-paru sehingga sudah sangat parah. Biasanya yang seperti itu memang kadang sudah kesentuh apa gitu aja udah sakit ini dan udah sakit, jadi ya memang sangat menderita. Ini saya ada pelajaran yang saya ambil. Kenapa? Kerabat saya ini waktu masih sehat itu memang energi banget, dan saya dengar barusan kemarin sebelum sakit itu barusan selesai bangun rumah dan kemudian beli mobil, dan ya pokoknya standar sukses lah. Nah, hari ini, malam ini saya ingin mengajak sampean untuk bicara tentang perbandingan antara waktu kita yang kita miliki dengan dream atau planning yang kita punya. Jadi gini, kita itu sebenarnya diberikan oleh Allah dorongan dua dorongan sekaligus. Jadi ibaratnya gitu, terkait dengan dorongan itu, kita itu dikasih Allah pilihan. Gini, sampean itu punya waktu yang sama. Jadi orang itu kan punya paket lah, punya paket. Setiap orang punya paket umur. Setiap orang punya paket umur. Paket umur itu maksud saya begini, semua orang kan pasti mati. Semua orang pasti mati dan semua orang pasti akan punya batas atau time limit. Nah, saat time limit ini kalau dihitung itu yang saya maksud paket, karena tidak ada satupun orang yang nggak mati kan gitu. Nah, kalau kita bicara paket, kita memang tidak ada satupun orang yang tahu paketnya berapa, 40 tahun kah, 60 tahun kah, 70 tahun kah, tidak ada yang tahu. Tapi yang jelas pasti adalah punya paket. Paket itu udah punya pasti itu. Begitu dia lahir, dia sudah punya paket. Kadang bahkan aja yang paketnya cuma sehari. Nah, taruhlah kita ini misalnya punya paket 63 tahun lah. Ibaratnya anggap seperti segitu, 63 tahun. Nah, ketika kita punya paket 63 tahun, kita itu dididik Allah untuk pursuing, mengejar mimpi kita. Apakah paket 63 itu akan kita pakai untuk ngejar yang mana? Ngejar yang mana? Kalau memang kita ngejar yang dunia, ya segera, gitu loh maksud saya. Segera dapatkan dan segera nikmati. Kenapa dulu? Karena kalau nggak segera dan itu kalau nggak mulai sekarang, khawatirnya nanti kita itu nggak kebagian. Jadi gini, orang seringkali itu lupa memberikan target-target hidup. Misalnya punya paket umur 63 tahun, ya, memang nggak ada yang tahu. Tapi justru karena nggak ada yang tahu itu, manusia menganggap seolah-olah akan hidup selamanya. Padahal enggak. Sehingga dia kadang yang anak muda ya muda leha-leha, akhirnya dipakai ya HP-an, game, nggak jelas itu. Nggak ada yang produktif, nggak ada yang produktif. Karena dia merasa seolah-olah masa mudanya masih lama. Sementara orang yang sudah agak dewasa dan sudah bekerja pun begitu, dia merasa masih lama, sehingga apa? Targetnya itu nggak pernah jelas. Misalnya, ketika dia masih pekerja rendahan, gitu kan, dia berpikir tentang gaji 2 juta aja udah banyak, Tapi apakah cukup? Enggak. Begitu dia punya target, saya pengen punya uang 100 juta misalnya. Karena buat dia standar sukses itu kalau dia punya 100 juta. Karena dengan begitu dia bisa beli mobil, entah itu yang
bekas atau apa. Nah, dalam mencapai 100 juta berarti itu kan butuh waktu. Kalau 2 juta gajinya, berarti dalam 1 tahun dia akan dapat 24 juta. 24 juta taruhlah, atau 25 juta misalnya, anggap gampang 25 juta dalam setahun, berarti dia butuh berapa itu? Setahun untuk nyampe 100 juta gitu, berarti dia butuh sekitar 4 tahun. 4 tahun itu dia harus pelit sekali, harus pelit banget. Dia juga harus, bahkan tidak hanya pelit sama orang lain, tapi pelit sama diri sendiri. Nah, saya punya cerita lumayan yang lucu, kalau dianggap lucu. Dulu ada satu orang desa, saya nggak usah sebut nama dan juga nggak usah sebut desa mana, tapi ini terjadi benar. Jadi orang ini saking kepinginnya punya sesuatu, dan sesuatu itu kira-kira harganya sekitar 40-45 juta, dan dia seorang petani. Saking kepinginnya itu, dia itu sampai bukan hanya pelit sama orang lain, tapi pelit sama dirinya dan keluarganya. Jadi istrinya kalau misalnya minta apa, belanja atau apa, itu dikasih sedikit sekali, hasil dari pertanyaannya disimpan di bawah bantal gitu, untuk ditabung beli sesuatu yang dia inginkan. Bahkan sampai nasi dulu, dia makan nasi aja. Jadi ikan asin yang digoreng kemarin itu ya cuma dicelupkan sama minyaknya, makannya juga saking gitunya. Nah, kalau misalnya 2 juta tadi, begitu juga kadang sampai 100 juta. Begitu nyampe 100 juta, ada fenomena yang membuat manusia ini saya kasihan betul. Kenapa? Begitu nyampe 100 juta, padahal selama hampir 4 tahun tadi dia begitu pelit, bukan hanya kepada orang lain, tapi bahkan kepada dirinya sendiri. Begitu nyampe 100 juta, dia tidak bisa nikmati 100 juta itu. Kenapa? Karena kemudian targetnya berubah lagi. Targetnya tidak hanya 100 juta, tapi kemudian 1 miliar. Ya Allah. Jadi akhirnya selama 4 tahun tadi dia mencapai target, ya memang akhirnya kaya dalam tanda kutip, dia standarnya 100 juta. Begitu nyampe 100 juta, dia sudah punya target baru lagi. Berapa? 1M. Gajinya memang mulai naik, taruhlah 3 juta. Maka untuk mencapai 1M, kan dia butuh 900 juta lagi itu. Tinggal ngalikan aja. Ya, 3 juta kalau dalam 1 tahun berarti dia punya uang 36 juta. 36 juta berarti dia butuh sekitar hampir 10 tahun atau 30 tahun, sekitar 30 tahun untuk mencapai 900 juta. Saat itu dia umurnya sudah 60 tahun. Saat dia mencapai 1 miliar, dia sudah mencapai umur 60 tahun. Begitu dapat uang 1M, uang 1M itu sudah dia tidak bisa nikmati lagi. Kenapa? Karena di umur 60 tahun dia sudah begitu banyak pantangan. Coba makan daging khawatir darah tinggi, ya. Makan goreng-gorengan khawatir kolesterol. Makan apalagi ya, santan-santan, asam urat. Makan es linu. Padahal selama 34 tahun tadi, 4 tahun untuk mencapai 100 juta dan 30 tahun untuk mencapai 1 miliar tadi, dia harus pelitnya setengah mati. Betul? Nikmati. Kalau memang yang ingin sampean kejar adalah dunia, segera nikmati sekarang. Saya itu dalam satu kajian di sebuah, saya tanya, ayo, ini jangan-jangan selama hidup katanya pengen dapat kebahagiaan, tapi bahkan nonton film aja kadang nggak pernah di gedung film. Iya Gus gitu. Ayo jangan-jangan ini bahkan naik pesawat aja ada yang belum pernah. Bener Gus. Padahal dia sudah bekerja hampir 20-30 tahun. Dulu ini yang kalau kata orang Jawa bilang rugi dunia, rugi akhirat, pong-pong bolong gitu. Gak dapat apa-apa. Nah ini kan kasihan.
Padahal kadang-kala selama mengejar 100 juta target awal, kemudian target kedua sampai 1M tadi, selama itu dia jungkir balik tuh, kerja siang malam, entah jadi pegawai, jadi petani, jadi pedagang, jadi apa saja lah, pelayan segala macam. Itu sudah jungkir balik. Karena jungkir balik itu sampai kadang-kadang, coba lihat saking sibuknya ini, anak, bapak, pak minta ini bantuin dong ngerjain PR. Halah, bapak sibuk. Ada istri mengeluh dikit tentang hatinya, tentang apa, urusin sendirilah. Gak punya waktu untuk ngejar target tadi. Padahal kebahagiaan itu kan justru ketika kita bisa berkomunikasi. We have such time for our family. Kita punya waktu untuk keluarga kita, namanya quality time, me and my time, kan gitu. Tapi udah gak punya. Kalau kepada keluarga yang kelihatan saja udah gak punya waktu, apalagi kepada Allah yang gak kelihatan. Sholat nah sholat dulu sebentar, nah sudah sebentar. Waktu untuk Allah sedikit sekali. Kadang sholat wajib aja susu-susu, apalagi tahajud, apalagi duha. Nah, dulu apa yang saya maksud tadi? Allah mendorong dalam surat Al-Isra itu, wa may yurid thawabat dunya, barang siapa yang ingin mengejar dan mendapatkan apa? Bagian kenikmatan dunia, nuktihi minha, kami akan berikan kepadanya. Diberikan, muncul, nikmati. Barang siapa yang ingin mengejar kenikmatan dunia dan akhirat, terutama akhirat, maka dan dia wasa'a sa'yaha, gitu kan, dan dia berusaha penuh ke arah situ dengan sungguh-sungguh, maka kami akan berikan juga. Nah, sampean dan saya ini punya paket waktu yang tidak selamanya. Maka sampean dan saya ini harus punya fokus. Kebahagiaan seperti apa, sukses seperti apa, standar seperti apa yang sedang kita kejar. Karena kalau itu nggak selesai-selesai, sampai berapa? Itu tadi baru 1M. Lah kalau kemudian standar sampean adalah misalnya, ini saya tadi baca satu artikel di Ekonomi Bisnis, ketika pemilik SoftBank, itu kan orang Jepang ya, itu satu di antara orang paling kaya se-Asia, dan di tingkat orang paling kaya sedunia dia tingkat berapa gitu. Nah, ketika dia ditanya apa sih sebenarnya visi SoftBank ke depan, apa coba dia? Ini satu investor kelas kakap termasuk. Dia tanya, kalau dulu di abad ke-19 ada Rothschild yang membiayai revolusi industri saat itu, maka SoftBank ingin di abad 21 ini menjadi Rothschild abad 21 yang membiayai revolusi informasi. Ada yang salah dengan itu? Kita tidak usah menyalahkan, itu hak dia untuk punya ambisi lebih. Tapi yang saya ingin sampaikan kepada saya adalah, bahkan sekelas pemilik SoftBank pun yang nilai perusahaannya diperkirakan sekitar 3.200 triliun atau sekian, itu nolnya seberapa? Itu loh masih ingin ada yang di atasnya lagi. Salahkah itu? Saya nggak bicara salah dan benar, tapi apakah logis dan tidak logis mengait dengan batas paket umur kita? Maka dulu ada pilihan tadi dalam surat Al-Isra jelaskan, kalau kamu milih ini silakan, kata Tuhan, akan aku berikan. Tuhan demokratis dan Tuhan maha pemurah, dikasih. Tapi jika kamu memilih akhirat dan itu khairul laka minal ula, itu lebih baik daripada yang di depanmu ini, juga akan aku kasih. Dan kamu dapat dua, ya dapat dunia, ya dapat akhirat. Tapi dapat dunia bukan kemudian seperti yang dibayangkan manusia, kesederhanaan di dunia, ketenangan hati di dunia, dan kekayaan kau beri di akhirat. Nah, apa hubungannya dengan warisan? Dulu untuk memotivasi kita supaya kita ini tidak terjebak di dalam
permainan hati yang dikulik oleh setan tadi. Saya mengatakan begitu kenapa? Karena target 100, target 1M, target itu tadi itu dikejar setan. Kenapa? Karena sama akhirnya nggak bisa menikmati sama sekali itu. Ya kan? Maka bagaimana cara kita mengalihkan? Gini betul. Kita ini aslinya adalah para pewaris surga. Kita ini dapat warisan, saudara. Kita ini dapat treasure yang luar biasa, legacy yang tidak bisa dibandingkan dengan apa yang sedang ingin dicapai oleh Isa. Ya, saya ingin bacakan dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Jadi, dan itulah surga yang urithumuha, diwariskan. Untuk siapa ya? Untuk orang-orang yang memang pursuing yang sini tadi, yang mengejar sini tadi. Kita ini pewaris surga, betul. Sederhananya logikanya gini. Kalau sampean itu adalah orang yang dari keluarga kaya raya, keluarga kalangan elit ningrat lah, dan terbiasa hidup di satu kalangan jet set mewah. Nah, suatu saat melakukan perjalanan. Nah, ketika perjalanan mampir di satu tempat lah, di satu kampung sebentar. Nah, kampung ini ya kondisi rumah penduduknya maupun lingkungannya ya jauh saya dibandingkan dengan kawasan elit dan rumah sampean dengan perabotnya itu ribuan kali lebih tidak bagus lah. Artinya rumah sampean itu lebih jauh lebih. Kira-kira kalau sama memang benar-benar orang elit, ketika itu tertarik, kemudian ingin tinggal di situ, lalu nggak ingin pulang, atau melihat itu sebagai gitu, artinya tidak tertarik. Karena Pak sama punya bandingan yang di rumah tadi, dan segera ingin balik pulang juga. Nah, kita ini dulu adalah anak-anak Adam. Adam itu penduduk asli surga, dan kita juga punya hak waris atas surga. Kalau kita memang aslinya kita ini hidup terbiasa di surga, lalu kemudian kita melakukan perjalanan, berada di etapa ketiga yakni dunia, lalu kita ketemu apa yang gemerlap dunia ini. Di mana gemerlap dunia ini kalau dibandingkan dengan lingkungan jet set kita, lingkungan elit kita, tidak ada apa-apanya. Kalau sampean tahu gitu loh. Kalau kita nyadar, kalau kita tahu jati diri kita pewaris surga, orang kaya, nah, gitu loh. Kita ini orang kaya. Jangan rendahkan martabat sampean dengan berebut remeh, remah gitu loh. Kalau samanya dan saya nanti nyampe di situ, insya Allah di dalam melihat gemerlap dunia ini, sama akan melihatnya dengan penuh integriti dan dignity. Akan melihatnya dengan penuh, tidak gampang. Wow, tidak gampang gitu. Sama akan, tidak gampang gitu. Nah, itu loh. Tidak. Kalaupun sampean jadi pejabat, sama akan jadi pejabat dengan terhormat benar, karena punya martabat. Martabatnya hati, tidak gampang disuap, tidak gampang tergoda untuk korupsi dan seterusnya. Kan sama itu orang kaya, orang surga. Gitu. Kalaupun sampean misalnya jadi pedagang, juga nggak akan mau cari remeh-temeh nipu pembeli, nggak akan. Kalau sampean jadi petani pun begitu, sampean pencari rezeki, nggak akan kemudian mau terabas halal haram terabas saja hanya demi remeh-temeh duniawi ini. Maka gimana dulu? Sadari bahwa kita adalah pewaris-pewaris surga dan kejar itu. Insya Allah sampean akan punya dignity. Jadi apapun sampean, jadi pedagang, jadi pegawai, jadi pelajar, jadi apapun, sampean akan punya. Saya ini orang kaya, saya ini pewaris surga.
nggak akan kepincut dengan hal-hal yang sifatnya fana. Saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan berfaedah. Itu peringatan untuk diri saya yang juga sering saya sampaikan untuk menanamkan kepada anak-anak kita. Ingat, kita punya paket umur dan jangan merasa bahwa akan selamanya. Maka terserah sampean mau kejar yang ini duniawi, yang segera kejar. Nah, nikmati, jangan sampai lupa menikmati loh. Ya, jangan sampai ujuk-ujuk umur udah sumur sekian ternyata nggak bisa nikmati, nggak bisa makan enak, nggak bisa apa, dan jangan sampai begitu. Nah, kalaupun tidak mengejar ini, ya sudah, ayo kita kejar apa yang dijanjikan oleh Allah di akhirat. Dengan cara apa? Hidup sederhana di dunia, hati tenang, dan rezeki yang kita dapat kita bawa pulang ke kampung halaman akhirat nanti. Terima kasih. Sampai bertemu pekan depan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.